Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Johan Felix Pangabean, NIM 250201022411. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan studi kasus Big Business Data dengan judul Karakterisasi Ekonomi Makro Kabupaten Kota di Jawa Barat menggunakan CRISP-DM dan Key Means-nya Clustering. Nah, studi ini menggunakan 5 indikator utama, yaitu PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia atau IPM, dengan unit analisis sebanyak 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan adalah CRISP-PDM, sedangkan metode data mining yang diterapkan adalah Key Means Clustering, dan hasilnya diarahkan untuk divisualisasikan melalui Power BI. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bahwa kondisi ekonomi suatu daerah seringkali dibaca hanya berdasarkan satu indikator. Contohnya, sebuah kabupaten dapat memiliki PDRB yang tinggi, namun PDRB tinggi belum tentu berarti tingkat penganggurannya rendah. Begitu pula pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis menurunkan kemiskinan. Artinya, kita membutuhkan pendekatan yang mampu membaca beberapa indikator secara bersamaan. Dari sisi bisnis understanding, tujuan studi ini adalah membantu pemerintah, investor, maupun pelaku usaha untuk memahami karakter masing-masing wilayah berdasarkan kombinasi indikator ekonomi dan sosial. Sedangkan dari sisi data mining, tujuan kita adalah mengelompokkan 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik relatif serupa. Prosesnya dapat digambarkan secara sederhana menjadi data, kemudian model menghasilkan insight, dan akhirnya mendukung keputusan. Menurut saya, pola ini merupakan esensi dari Big Business Data. Tidak cukup hanya dikumpulkan, tetapi harus diolah menjadi informasi yang mempunyai nilai keputusan. Sebelum Sebelum melakukan analisis pada tingkat kabupaten dan kota, kita perlu memahami terlebih dahulu kondisi Jawa Barat secara agregat. Berdasarkan data BPS, PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada triwulan 4 tahun 2025 mencapai sekitar 786,47 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi secara year on year tercatat 5,85%. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Jawa Barat masih memiliki momentum pertumbuhan yang positif. Namun ketika kita melihat indikator ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 masih berada pada 6,66%. Kemudian persentase penduduk miskin pada September 2025 berada pada 6,78%, sedangkan IPM Jawa Barat tahun 2025 mencapai 75,9%. Dari sini kita memperoleh satu insight penting, yaitu permasalahannya bukan hanya apakah ekonomi Jawa Barat tumbuh, karena jawabannya adalah tumbuh. Pertanyaan yang lebih penting adalah wilayah mana yang pertumbuhannya juga mampu menyerap tenaga kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan inilah yang kemudian coba dijawab menggunakan data mining. Nah, untuk memastikan analisis dilakukan secara sistematis, saya menggunakan framework Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM yang terdiri atas 6 tahap. Pertama, business understanding, yaitu memahami masalah dan tujuan analisis. Kedua, data understanding, yaitu mengenali sumber, struktur, serta karakteristik data. Ketiga, data preparation, yaitu membersihkan, menggabungkan, dan mempersiapkan data. Keempat, modeling, yaitu menerapkan algoritma key means. Yang kelima, evaluation, yaitu mengevaluasi apakah klaster yang terbentuk memiliki arti baik secara statistik maupun ekonomi. Dan terakhir adalah deployment, yaitu menerjemahkan hasil analisis menjadi dashboard serta rekomendasi yang dapat digunakan. Yang penting dari CRISP DM adalah prosesnya tidak bersifat satu arah, dan apabila hasil model ternyata tidak logis secara ekonomi, kita dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk memeriksa data atau metode yang digunakan. Jadi analisis data bukan sekedar menjalankan algoritma, tetapi menggunakan suatu proses alternatif yang iteratif. Nah, data yang digunakan berasal dari sumber resmi, terutama BPS Provinsi Jawa Barat, publikasi Jawa Barat dalam angka, serta Open Data Jabar. Unit analisis terdiri dari atas 27 kabupaten dan kota, dan kemudian saya memilih 5 indikator utama. Yang pertama, PDRB per kapita untuk melihat kapasitas ekonomi setiap wilayah. Kedua, pertumbuhan ekonomi untuk melihat dinamika aktivitas ekonominya. Ketiga, TPT untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja.
Keempat, presentasi penduduk miskin sebagai indikator kesejahteraan. Dan kelima, IPM untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia. Secara sederhana, alur datanya adalah raw data, kemudian di cleaning, kemudian di scaling, clustering, dan akhirnya diinterpretasi. Pemilihan beberapa indikator tersebut bertujuan agar karakter ekonomi suatu daerah tidak dinilai secara imparsial. Nah, dalam tahap berikutnya adalah data preparation. Tahap ini sangat penting karena kualitas model sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Pertama, dilakukan seleksi data, yaitu memilih indikator yang konsisten, numerik, dan relevan. Kemudian, dilakukan integrasi data dari beberapa sumber dengan menggunakan nama kabupaten dan atau kota sebagai kunci penghubung. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data kosong, format data, duplikasi, dan konsistensi satuan. Selanjutnya dilakukan standarisasi menggunakan Z-score atau standar scalar. Nah, mengapa standarisasi diperlukan? Karena skala setiap variabel berbeda. PDB per kapita dapat bernilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, sementara TPT dan kemiskinan hanya dalam skala persentase. Apabila dapat data langsung dimasukkan ke K-means tanpa standarisasi, variabel dengan angka yang lebih besar dapat mendominasi perhitungan jarak. Secara sistematis standarisasi menggunakan rumus. Z sama dengan X dikurangi rata-rata. Kemudian dibagi standar deviasi. Dengan cara ini, seluruh variabel memiliki posisi yang lebih sebanding ketika diproses oleh model. Setelah data siap, tahap berikutnya adalah modeling menggunakan K-means clustering. Secara sederhana, K-means bekerja dengan mengelompokkan observasi berdasarkan kedekatan karakteristiknya terhadap titik pusat kelompok yang disebut centroid. Metode ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, sebuah variabel yang digunakan berbentuk numerik. Kedua, sejak awal tidak terdapat label seperti daerah maju, daerah berkembang, ataupun daerah tertinggal. Artinya kita ingin membiarkan pola tersebut ditemukan berdasarkan karakteristik data. Ketiga, Kim sangat relevan untuk kebutuhan segmentasi dan hasilnya relatif mudah dibocorkan. Dalam analisis jumlah clustering atau K, diuji dari 2 hingga 6 menggunakan pendekatan intertia dan Silhouette Score. Pada studi ini digunakan 3 klaster karena hasilnya dapat memberikan segmentasi yang cukup jelas dan mudah diterjemahkan secara substantif. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pemilihan klaster tidak hanya berdasarkan angka statistik, dan kita harus mempertimbangkan apakah kelompok tersebut memiliki penjelasan ekonomi yang masuk akal. Nah, untuk hasil dari proses clustering diperoleh 3 kelompok wilayah, yaitu klaster pertama terdiri dari 9 wilayah yang secara umum dapat disebut sebagai kelompok ekonomi kuat dan IPM tinggi. Kemudian kedua terdiri dari wilayah yang berada dalam kategori transisi atau wilayah sedang tumbuh. Dan klaster ketiga yaitu terdiri dari 13 wilayah yang membutuhkan akselerasi pembangunan yang lebih eksklusif. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka klaster menjadi misalnya klaster 1, 2, dan 3 sebenarnya hanyalah label algoritma. Yang lebih penting adalah membaca nilai senteroid dan karakteristik masing-masing kelompok. Karena itulah kita tidak dapat mengatakan bahwa klaster satu selalu lebih baik hanya karena mendapatkan nomor satu. Interpretasi harus berdasarkan pada kombinasi PDB, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, serta IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi 27 kabupaten dan kota di Jabar Barat memang tidak homogen. Berikutnya ada interpretasi substantif dari ketiga klaster, yang mana klaster pertama dapat disebut sebagai wilayah maju dan produktif. Karakteristik ini utamanya adalah PDB per kapita yang relatif kuat dan kualitas pembangunannya manusia yang lebih tinggi. Untuk kelompok ini, strategi pembangunan dapat diarahkan pada inovasi, teknologi, jasa modern, ekonomi digital, dan peningkatan produktivitas. Kemudian klaster kedua adalah wilayah transisi atau tumbuh. Wilayah dalam kelompok ini memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan pada sistem tenaga kerja maupun investasi. Strateginya dapat berupa peningkatan investasi padat karya, penguatan pendidikan vokasi, serta program link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri. Sementara klaster ketiga adalah wilayah yang membutuhkan akselerasi ekonomi inklusif. Fokus kebijakannya dapat diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM yang produktif, serta program pengurangan kemiskinan yang lebih terarah. Jadi hasil clustering bukan digunakan untuk memberikan stigma terhadap suatu wilayah, tetapi untuk dapat membantu menentukan kebijakan yang lebih spesifik sesuai karakteristik daerah. Nah, dashboard Power BI yang nanti terbentuk adalah development melalui Power BI. Dashboard dirancang agar hasil analisis yang cukup teknis dapat dibaca dengan mudah oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang sains. Pada bagian atas dashboard terdapat beberapa indikator utama, yaitu rata-rata PDRB per kapita sekitar 5,56,2 juta rupiah, rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,09%, rata-rata TPT sebesar 6,85%, rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 7,78%, rata-rata IPM sebesar 75,44, dan visual pertama dapat menunjukkan jumlah wilayah dalam masing-masing klaster. Sedangkan visual kedua berupa scatter plot antara PDRB per kapita dan IPM dengan klaster sebagai pembeda.
Kemudian disediakan slicer berdasarkan klaster dan kabupaten atau kota. Menurut saya dashboard ini merupakan bagian penting karena membuat data mining tidak berhenti pada output algoritma. Hasil model diterjemahkan menjadi informasi manajerial yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dari hasil tersebut terdapat beberapa rekomendasi, yaitu pertama, untuk pemerintah. Clustering dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah. Daerah dengan persoalan pengangguran dapat lebih fokuskan pada pelatihan tenaga kerja dan penciptaan investasi padat karya. Sedangkan daerah dengan kemiskinan relatif tinggi dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan serta penguatan UMKM. Kedua, untuk dunia usaha. Serta dapat menjadi informasi awal dalam memilih lokasi ekspansi. Wilayah dengan IPM dan aktivitas ekonomi yang tinggi memiliki potensi untuk jasa modern, teknologi, dan pendidikan serta retail. Sedangkan wilayah yang sedang dapat memiliki potensi bagi manufaktur, logistik, pergundangan, maupun industri pengolahan. Ketiga, dari sisi akademik. Studi ini menunjukkan bahwa data mining mampu memperkaya analisis ekonomi makro. Data statistik yang sebelumnya hanya terdiri atas banyak label dapat diubah menjadi pola yang lebih mudah dipahami. Pandangan saya adalah bahwa nilai utama big business data ini bukan ditentukan oleh seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi oleh seberapa baik data tersebut dapat diubah menjadi insight yang logis, terukur, dan dapat digunakan dalam keputusan nyata. Sebagai kesimpulan, terdapat dari 3 poin utama dari studi ini. Pertama, CRISP-DM mampu membuat proses analisis data menjadi lebih sistematis, mulai dari memahami masalah hingga deployment. Kedua, K-means clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat berdasarkan kemiripan karakteristik ekonomi makro. Dan ketiga, hasil analisis dapat dikembangkan menjadi dashboard Power BI sehingga lebih mudah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha. Referensi utama yang digunakan berasal dari BPS Provinsi Jawa Barat, Open Data Jabar, IPM, CRISP DM, Guide, serta dokumentasi Skicit-Learn untuk Kimmel Standard Scalar dan Cellular Score. Pada akhirnya menurut saya, keberhasilan transformasi digital bukan sekedar mempunyai data dalam jumlah besar, tetapi bagaimana data tersebut dapat menghasilkan keputusan lebih cepat, tepat, objektif, dan berbasis bukti. Demikian paparan dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.